Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani. Syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wani. Bapak-bapak dan teman-teman segenap hadirin para pendengar yang terhormat, kita lanjutkan belajar bersama. Pada kelas kali ini kita akan mengangkat satu topik dengan tajuk gelanggang para pejuang. Gelanggang para pejuang. Assalamualaikum. Apa yang dimaksud dengan gelanggang, Pak? Gelanggang ini bahasa apa ya, Pak? Bahasa Indonesia ya. Dimaksud dengan gelanggang adalah medan. Ya, bahasa Arab disebut dengan maidan. Artinya adalah gelanggang. Ya. Yang kami maksud di sini dengan gelanggang adalah berkaitan dengan tempat dan waktu. Berkaitan dengan tempat dan waktu. Ya, apa yang lebih spesifik makna dari gelanggang di sini, yakni dunia adalah gelanggang perjuangan. Nah, hidup di dunia ini teman-teman, siapapun yang hadir di planet bumi ini, maka sejatinya mereka sedang berada di ring perjuangan. Ya, baik dia sadar ataupun tidak. Ya, baik dia serius ataupun lalai. Sejatinya mereka adalah sedang berada di ring perjuangan. Ya. Dan hal ini berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan di dalam Al-Qur'an di ayat yang kedua surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan adanya kehidupan. Di sini ada kematian dan ada kehidupan. Dua-dua ini itu apa diciptakan oleh Allah, Pak? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Kalau menguji berarti ada tes tuh, Pak. Ada ujian, ada tes. Ya, ada yang tim penguji dan ada peserta yang diuji. Berarti ini ada semacam apa, Pak? Semacam kompetisi, perlombaan. Ya. Apa tujuannya? Kata Allah SWT, ada nanti standar. Nah, ini Allah tetapkan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian agar Allah tahu, agar Allah bisa melihat secara pasti dan bukti yang bisa ditampakkan kepada manusia. Siapa di antara kalian yang paling baik cara pekerjaannya, perbuatannya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahmatullah alaih dalam tafsir beliau menukilkan satu riwayat dari seorang nama salaf dahulu kita, Al-Imam Muhammad bin Ajlan rahimahullah. Beliau berkata, lam yakul ayyukum aktsaru amala. Allah tidak mengatakan dalam ayat ini siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya, tetapi bal yaqul ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik. Apa beda banyak dengan baik? Apa bedanya? Bang Syekhal, can you help me? Apa perbedaan antara baik dengan banyak? Ada baik, ada banyak. Perbedaan pertama, kalau baik itu lebih kepada kualitas. Tapi kalau banyak berarti konotasinya adalah kuantitas. Itu satu berbeda. Yang kedua,
Setiap yang baik, setiap yang banyak belum tentu baik. Tapi setiap yang baik maka bisa memenuhi kualitas yang banyak. Bisa menyetarai dan melebihi daripada kualitas yang banyak. Nah, yang Allah inginkan dari ayat ini, Pak, Allah jadikan kita kehidupan ini untuk kita hadir di bumi ini bukan untuk tujuan yang sia-sia. Tetapi Allah menginginkan dari kita ingin dilihat siapa di antara kalian yang paling bagus kualitas perbuatannya. Jadi bukan buru-buru banyak, Pak. Tapi Allah ingin melihat kualitas, bukan kuantiti. Ya. Nah, ini memberikan indikasi kepada kita bahwasanya kehidupan dunia ini tempat laga bagi setiap manusia, muslimkah atau kafir, sebagai tempat perjuangan. Dan siapa pejuang itu, Pak? Kalau manusia. Kita pejuang itu. Semuanya adalah pejuang. Ya, semuanya adalah pejuang. Apa dasarnya kita pejuang? Coba kita dengar, kita simak. Bagaimana pesan Allah dalam surah Al-Insyiqaq ayat ke-6? Ya ayyuhal insan, wahai seluruh manusia. Jadi kalau manusia di sini masuk saya, bapak-bapak, teman-teman, dan kita manusia semuanya masuk dalam apa? Dalam panggilan ayat ini. Apa kata Allah? Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya kalian wahai manusia, kadihun ila rabb, sedang melakukan perbuatan, sedang beramal, melakukan aktivitas perjalanan menuju Rabb kalian, menuju Allah Subhanahu wa taala. Famulaqi, dan sebentar lagi akan sampai. Apa maksud ayat ini? Apa maksud ayat ini? Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau Al-Qur'an Al-Azim, beliau menyampaikan tafsiran dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan ayat ini, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Apa maksud ayat ini? Ai ta'mal amalan. Kalian sejatinya sedang melakukan aktivitas kehidupan. Sedang melakukan aktivitas perbuatan yang berkaitan dengan kehidupan kalian. Kemudian ya, talqallaha bihi khairan kana aw syarran. Di mana aktivitas itu akan membawa kalian menuju Allah. Setelah itu kalian akan dibalas baik dengan reward dan buruk dengan punishment. Jadi hidup ini nampaknya pilihan, Pak. Ya, pilihan. Para pepatah mengatakan tangan mencincang, bahu memikul. Gak ada yang free dalam hidup ini nampaknya, Pak Syekhal. Semua aktivitas kita ada reward dan punishment-nya. Baik, dibalas dengan kebaikan lebih, lipat gandakan mana? Dan buruk akan dibalas dengan hal yang setara. Ini kehidupan. Berarti apa? Dua ayat ini sudah memberikan ketenangan kepada kita. Dunia adalah tempat laga, medan perjuangan, dan para pejuang itu adalah kita semuanya anak Nabi Adam alaihissalam. Bisa dipahami teman-teman? Nah, beranjak daripada pesan ini, maka kita angkat tajuk gelanggang para pejuang. Di manakah gelanggang itu? Nanti kita akan jelaskan insya Allah, baik berupa tempat ataupun berupa waktu yang harus kita dianjurkan untuk berjuang di dalamnya. Baik. Maka dari itu teman-teman yang terhormat, Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan nasihat-nasihat yang akan kita sampaikan bermanfaat hendaknya untuk saya dan untuk kita semua, anak muda kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Perlu kita mengetahui medan. Ketika kita tidak paham dengan medan, Pak, bisa kita terperosok. Benar, Pak, tidak? Sama nih, kita mau menempuh suatu jalan, kita tidak tahu medan. Tahu medan masyarakat ya? Maksudnya kita teritorial itu kita tidak paham. Ini jalurnya kemana nih? Kanan atau kiri? Atau harus lurus kita? Belok atau lurus, itu harus tahu tuh, Pak. Ya, jangan kita nggak paham medan, tapi nekat. Modalnya apa? Nekat. Nggak baca peta dulu, nggak tahu bagaimana medannya, apakah terjal, berbahaya, atau justru santai. Sama orang kata, kalau di sini mau ke Sandone, Pak. Om Said itu kan
style ya, kalau orang mau rekreasi bukan hanya lokal, mancanegara. Kalau datang ke Qatar yang terkenal itu kan sedunia ya, di Said apa namanya, pasir tinggi itu perlu tahu medan Pak. Gak tahu medan bahaya. Ya, minimal kerusakan untuk kita, berbahaya untuk untuk penunggang, atau bisa jadi kendaraannya karam di sana. Sebenarnya satu kali ke situ bawa kendaraan kita karam di tengah apa, nggak paham medan. Nggak paham medan. Itu dunia, itu urusan dunia ya, untuk hal yang kecil dan parsial daripada bagian dunia. Bagaimana dengan kehidupan yang lengkap? Oleh karena itu teman-teman, kita mesti mengetahui medan. Apa tujuannya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan yang terbaik di dalam hidup ini? Apakah karena hidup adalah pilihan? Dia adalah medan juang dan kita diberikan pilihan, opsi di sana. Kita mau mengambil jalan lurus ke kanan atau ke kiri, itu terserah kita, Pak. Tapi ingat, masing-masing ada konsekuensinya. Iya, peluang itu ada. Allah tidak memaksa kita, tetapi Allah menganjurkan ambil jalan yang lurus, yang jalan menuju surga, jalan kanan. Tapi di saat yang sama juga ada opportunities. Itu terbuka untuk kita. Anda mau berbuat jahat, silakan. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Allah berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Kami berikan peluang, ilham kepada manusia itu, ada jalan takwa dan ada jalan kemaksiatan. Silakan pilih yang mana. Allah memuji qad aflaha man zakah. Beruntung orang yang mengambil jalan yang benar, mensucikan diri, senantiasa bertobat dan mengaudit diri setiap waktu. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat binasa, alangkah dan meruginya, alangkah celakanya orang-orang yang mengotori jiwa, yang mengambil jalan bukan jalan ke surga. Rugi, Bang. Dan ini adalah kaidah kehidupan. Ingat, apa saja aktivitas yang kita lakukan, pilihan ada di hadapan kita. Saya melakukan ini, konsekuensinya ada, Pak. Anda mau melakukan hal yang keliru yang bertentangan dengan syariat agama Allah, dan Allah Maha mengetahui, konsekuensinya ada. Gak ada hidup ini yang balas. Pada suatunya free. Ada, Pak. Zero risk, tidak ada hidup. Pasti semuanya ada konsekuensi. Ya. Oleh karena itu, beruntung orang-orang yang mengetahui medan, ya, sehingga dia berusaha untuk mengambil menjadi agen-agen kebaikan. Predator kebaikan, bukan keburukan, Pak. Dan manusia pilihannya ada dua ini saja, Pak. Ada dua saja. Imma dia pembuka kebaikan, atau dia penutup kebaikan. Kalau enggak tuh dia penutup keburukan, kalau enggak tuh dia menjadi pembuka keburukan. Pilihannya dua saja. Ada hadis yang berbicara tentang hal ini. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tayalisi di dalam musnad beliau, ini bukan Abu Dawud yang As-Sistani yang ma'ruf, tidak, namanya adalah sama juga Abu Dawud tapi At-Tayalisi rahimahullah. Beliau punya kitab musnad. Kalau Abu Dawud yang ma'ruf, kalau Abu Dawud yang Ashabus Sunan itu namanya Abu Dawud Ashabus Sunan. Beliau punya Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi ya. Kalau ini namanya Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullah dalam musnad beliau. Beliau membawakan satu riwayat hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini adalah hadis yang derajatnya sahih, disebutkan atau hasan, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih Al-Jami' nomor hadis 4355. Apa kata Nabi SAW? Berarti apa? Karena Nabi SAW bersabda, qala li Jibril. Jibril telah datang kepadaku dan berkata. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Engkau boleh mengambil pilihan hidup ini sesukamu. Mau mengambil jalan datar, jalan mendaki, jalan santai, jalan giat, jalan malas-malasan, terserah kamu. Up to you. Itu bahasa anak sekarang ya. Silakan sesuai Anda. Tapi perlu diketahui, fa innaka mayyitun. Engkau akan berakhir dengan kematian. Ada limit kehidupan ini, Pak. Tidak ada yang satu unlimited, tidak ada. Semuanya ada limit, ada batas. Ada yang usianya 50, ada yang 70, ada yang lebih kecil daripada itu. Ada batas. Hiduplah sesuka, tapi maka mati. Nah, ini pesan mendasar ini. Ini yang kadang kita lupa. Yang sering kita lupa. Pesan pertama. Yang kedua,
Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufaraqahu. Dan cintailah siapa saja yang engkau ingin cintai. Jadikan manusia tertentu idola bagimu, tapi ingat, suatu saat engkau pasti akan berpisah dengannya. Ada orang yang kekal bersama kita, atau orang terdekat. Orang yang paling dekat dengan kita siapa? Sebelum anak, istri. Istri adalah orang terdekat dengan kita. Di suatu saat, sosok yang paling kita cintai, sejadi dia akan berpisah dengan kita. Baik itu berpisah di dunia, ataupun berpisah dengan kematian. Pasti itu, Pak. Anak-anak, orang tua kita, sama semuanya. Semua yang engkau cintai, cintailah sesuai keinginanmu. Kita orang baik, cintai orang orang buruk, mencintai aktor-aktor yang mulia atau artis-artis yang fasik, terserah. Pecinta sepak bola yang kafir atau pecinta orang-orang muslim, terserah Anda, pilihan Anda. Tapi ingat, suatu saat pasti akan berpisah dengannya. Mencinta artis Eropa, Pak, mengidolakan artis Eropa, silahkan. Tapi suatu saat engkau pasti akan berpisah dengannya. Belum sempat ketemu, udah meninggal. Ya, Mas Eka. Kemudian pesan ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Lakukanlah, engkau bisa melakukan, you can do anything. Anda bisa melakukan apa saja, tapi ingat apa kata Jibril, fa innaka mulaqi, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Allah, baik dibalas dengan kebaikan, buruk dibalas dengan apa? Dengan keburukan. Ini medan kehidupan. Ini medan kehidupan, Pak. Makanya para ulama dahulu, orang-orang hebat sebelum kita, bahkan yang ada di zaman kita, mereka yang paham medan, maka mereka ambil opsi untuk menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang baik. Mereka mengetahui laga. Ini adalah ajang perlombaan. Ya, ajang perlombaan. Maka mereka siap untuk menjadi pejuang dan menjadi pemenang. Mereka menjadi the winner, pemenang. Tapi orang-orang yang tidak siap dengan laga ini, pada mengerti dengan medan, akhirnya mereka menjadi the loser, pecundang. Siapa orang yang tidak siap menjadi pemenang, Pak, menjadi pejuang? Di antaranya adalah kaum pemalas. Kaum pemalas itu sebab itu orang-orang tidak paham dengan medan. Malas-malasan hidup, ya. Hidup ingin zona nyaman, tahu kerja nggak mau, syahwat besar, selera gede, ya. Tapi nggak mau bekerja. Bahkan jangankan untuk dirinya, dia juga melalaikan untuk orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Nggak mau suruh kerja ini, cocok Pak. Kenapa? Ini bukan level saya. Kenapa? Saya sarjana ini Pak. Saya ini master ini, S2 ini. Saya nggak cocok jadi apa jualan gitu. Saya cocoknya itu di mana? Di kantor. Kita orang kan di kantor kerja sepekan, habis itu keluar. Kenapa? Pemalas. Kaum pemalas. Nah ini orang-orang seperti ini tidak paham dengan medan laga. Yang kedua siapa teman-teman? Tidak adalah orang-orang yang memiliki sifat pesimis, sumbu pendek, orang-orang yang memiliki akal lemah, ya, tidak paham dengan medan. Ketika datang tantangan yang di luar kehendaknya, yang tidak dia sukai, akhirnya lebih memilih menyendiri, bahkan jangan bunuh diri. Ini orang-orang yang tidak paham dengan medan, Pak. Ada orang seperti itu? Ada. Bertemu masalah, saya tidak siap dengan problem kehidupan. Akhirnya apa? Nunggak racun, gantung diri, bunuh diri sendiri, lompat dari tempat. Itu orang-orang yang pesimis dalam kehidupan. Ya. Dan kita kaum muslimin diajarkan oleh Allah SWT untuk menjadi orang yang optimis. Kenapa? Kita paham dengan medan laga, dan kita mesti paham bahwasanya saya sedang berjuang di dalam kehidupan ini. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Life is struggling. Struggling, ya. Hidup itu adalah struggle, perjuangan. Kita sedang berjuang. Iya. Kalau tidak siap dengan berjuang, ya mati. Benar tidak, Mas Eka? Benar tidak? Benar. Saya dulu pernah waktu di kelas masalah adab-adab di rantau, saya sampaikan itu. Kita di rantau ini adalah sedang berjuang. Bapak-bapak, teman-teman, kita sedang berada di lain yang sama. Iya. Mungkin sektor pekerjaan yang berbeda, tapi sejatinya kita sedang berada di perjuangan yang sama. Nggak siap dengan tantangan, pulang kampung. Benar tidak? Iya, cuaca ekstrim, lingkungan baru, orang yang berbeda, tipikalnya tidak sama, ya Pak? Iya kan Pak? Itu harus apa? Harus paham. Ini adalah negeri perjuangan. Baik. Teman-teman yang terhormat, apa yang perlu kita lakukan? Dengan mengenal gelanggang kehidupan ini, maka kita perlu menjadi orang-orang yang pertama, orang yang memiliki semangat perlombaan. Kita harus siap berlomba.
Dan perlombaan hidup ini ada dua. Satu, perlombaan yang terpuji. Yang kedua, perlombaan yang tercela. Apa yang perbedaannya, Pak? Kalau yang terpuji, orang yang berjuang untuk meraih kehidupan yang terbaik. Ya, meraih kehidupan terbaik, terutama kehidupan akhirat. Dia berusaha untuk mencari surga. Kenapa? Karena surga itu Allah jadikan sebagai apa? Sebagai reward untuk kita kejar. Dan proses ke sana terkadang kita jungkir balik. Terjatuh, bangkit lagi. Terjatuh, bangkit lagi. Itu apa? Untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga Allah itu tinggi, mahal. Mungkin kita dapatkan dengan suatu yang perjuangan yang asal-asalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim eh, dalam surat At-Taubah, innallaha, coba kita lihat teksnya supaya tidak salah sebentar ya. Ini ayat bagus sekali untuk memotivasi kita bagaimana menjadikan prinsip kehidupan di dalam perlombaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perlombaan yang terpuji. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100, ayat sebentar ya. Maaf saya salah tadi. Ayat yang 111. Ayat yang 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman. Berarti ada transaksi ini, Pak. Allah menjual, kita membeli. Sebagai bentuk pendekatan saja. Ya, apa yang dibeli dari kita dari orang beriman? Ya, yang dibeli dari kita adalah jiwa dan harta kita dengan keuntungan al-jannah, surga. Berarti harus ada modal ini nampaknya hidup ini, Pak. Gak mungkin yang santai zona nyaman, nggak ada. Hidup ini anak teman-teman, berarti kan kawan-kawan anak muda. Tanya kalau ke bapak-bapak kita yang sudah banyak memakan asam garam, apakah kehidupan ini bisa berjalan dengan santai? Tidak. Kita kalau santai dilindas orang, kita akan ditelan oleh masa, akan banyak menjadi pecundang, loser. Tak siap dengan dengan tantangan. Apalagi zaman terus berubah. Suatu generasi akan menghadapi tantangan zaman yang berbeda dengan generasi berikutnya. Ya, zaman kita sekarang, Pak, ada aktivitas pekerjaan yang belum ada di masa dahulu. Benar atau tidak, Pak? Mungkin di masa Abu Ikram dulu atau di masa saya masih kecil, ya, tahun-tahun 2000-an itu nggak ada jenis pekerjaan yang ada di masa ini tapi belum ada di masa itu. Kalau tanya cita-cita, Pak, apa cita-citanya? Mau jadi pilot, itu sudah ada tuh, Pak, masa itu. Udah tahu, dia kenal dengan pesawat, ya kan? Apa cita-citanya? Saya mau jadi dokter, karena dokter udah ada di masa itu, udah ada tuh, Pak. Tapi nggak ada yang beda dengan anak-anak zaman sekarang. Kalau ditanya, apa cita-citanya? Saya mau jadi konten kreator. Ada nggak saya dulu, Pak? Nggak ada, nggak pernah terbayang. Pernah nggak terbayang tahun 2000 konten kreator? Nggak ada. Konten kreator tujuannya besar. Tapi konten kreator yang positif maksudnya ya. Maksud saya negatif tidak mensupport. Kalau yang positif lain. Jadi konten kreator, kerja cuma di rumah, pakaian baju santai, tapi cuannya besar. Itu ada aktivitas pekerjaan yang tidak ada di masa dahulu. Artinya apa? Zaman terus bergeser. Dan kita harus siap untuk menyesuaikan anak-anak kita dengan dengan lain. Ini baru 2025, Pak. Bagaimana dengan 2050 nanti, apa yang akan terjadi? Wallahu a'lam. Tidak tahu kita. Sejadi lebih canggih daripada ini. Oleh karena itu, sejatinya kita orang mengetahui medan, maka perlu adanya kompetisi. Dan kompetisi yang sehat dan terpuji adalah kompetisi untuk tujuan akhirat. Bisa kita melakukan aktivitas apa saja selama tujuannya adalah akhirat, tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Adapun kompetisi yang tercela adalah kompetisi dalam urusan dunia, di mana goal terbesarnya adalah dunia. Ini tercela ini, Pak. Tercela ini. Apa contohnya yang tercela? Apa bentuk prakteknya, Pak? Prakteknya adalah mencari dunia, satu, berangkat pagi, pulang malam hari. Besok demikian diulang lagi, subuh tidak telat. Dia sholat subuh sampai absen, sholat zuhur di kantor, sholat asar di perjalanan pulang, sholat maghrib kelelahan, isya ketiduran. Sehingga tidak ada lagi untuk urusan agama. Yang diingat itu adalah uang, pekerjaan, job, dan bagaimana secepatnya, Pak. Ini namanya kompetisi yang tidak sehat. Kompetisi yang jelek. Kedua, demi mencari dunia, kompetisi dunia, ya, sikut kanan, tendang kiri, hantam atas, tunjuk bawah. Ya, kapan perlu kalau tidak bisa pakai main tangan, Pak, kita pakai dengan sistem propaganda. Jatuhkan pamor saudara kita. Agar apa? Kita naik kelas. Ini perjuangan, Pak. Perjuangan, kompetisi ini.
Laga perjuangan, laga apa? Laga gelanggang petisi. Akan tetapi apakah ini sehat? Tidak. Ini tidak sehat. Tidak terpuji. Orang seperti tercela. Berarti apa? Dia sedang berjuang menuju bertemu dengan Allah, membawa bekal-bekal keburukan. Membawa apa? Bekal-bekal keburukan. Oleh karena itu, jadilah kita orang yang memiliki mental berjuang. Ya, dalam hal apa kita berjuang, Pak? Berjuang merubah semua aktivitas kita mendapatkan cuan akhirat, cuan surga dan keridhaan Allah SWT. Tidak salah kita bekerja. Salah, Pak. Bapak cari pekerjaan yang baik, salari yang besar, kinerja yang bagus, terpercaya dan optimal di dalam memberikan apa pengabdian. Bagus tuh, dapat gaji umpama 100.000 real per bulan. Gitu. Boleh nggak tuh, Pak? Boleh, bagus, terpuji itu, Pak. Tapi ingat, agama jangan dilalaikan. Apalagi kalau kita tanyakan, saya sedang berjuang mencari rezeki, menjemput harta yang halal, agar saya bisa berbuat baik, bersedekah, membantu para fuqara, menafkahi anak dan istri saya, dan lebih penting lagi, saya tidak menjadi beban untuk orang lain. Ini bagus ini, Pak. Bagus tuh. Terpuji lah tuh, terpuji. Anda adalah pejuang. Nah, kalau itu membebani orang lain, kan enak aja katanya. Bagi orang lain, minta. Bagus. Kita sebagai muslim adalah dijadikan dalam agama kita, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu perlu kita jaga. Maka dari itu yang Allah perintahkan, yang maksud dalam tajuk ini adalah bagaimana kita menjadi satu sebagai pejuang kebaikan. Allah berfirman, "Walidzalika falyatanafasil mutanafisun" dalam surah As-Saffat. Untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang terpuji, untuk surga, maka hendaklah kalian berpacu, berlomba-lomba satu dengan yang lain. Tapi kalau orang berlomba-lomba surga, Pak, kira-kira mainnya cantik atau tidak cantik, Pak? Pastilah cantik, ya kan? Nggak ada orang sebut kanan hantam kiri, nggak ada, Pak. Beda dengan hal dunia. Kalau hal dunia, peluang untuk itu besar, ya kan, Pak? Pekerjaan, di mana kita cepat naik, sementara kalau kita bisa biar kita di bawah jadi pegawai biasa. Itu biasa dalam sektor pekerjaan. Tapi kalau untuk urusan akhirat, berlomba namanya, kompetisi. Tapi kompetisinya adalah kompetisi mulia, sehat. Contoh saya nih, Abu Ikram, beliau ingin menjadi apa? Saya ingin Ustaz menjadi penduduk surga. Walaupun mungkin saya tidak pantas untuk itu. Tapi di saat yang sama, beliau melakukan hal terbaik. Ya, saya yakin beliau akan mengajak orang-orang terdekat. Anak, istri, teman-teman. Orang bilang, ayo kita bagaimana melakukan amal ini, amal ini. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya adalah untuk mencari surga. Beliau berkompetisi, tapi di saat sama berusaha menggandeng orang lain. Kenapa, Pak? Paham dengan medan laga. Paham dengan apa? Dengan medan laga. Karena itu jadilah orang-orang yang berbuat, yang berkompetisi di atas apa? Di atas kebaikan, meraih kehidupan akhirat yang mulia dan surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi di akhirat nantinya. Baik. Kemudian yang kedua, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya perjuangan itu melelahkan. Perjuangan itu melelahkan, Pak. Ya. Orang umpama di lomba lari, dari start sampai finish 100, lari tercepat 100 meter gitu. Itu melelahkan apa? Lelah, Pak. Apa lelah? Satu badan. Pernah lomba lari, Mas Eka? Pernah ya? Sama siapa dulu? Oh, sendiri. Oh, sendiri menang, Mas Eka. Apa? Juara umum, Bang tuh. Tapi kalau lomba lari sama Rizky kayaknya bisa kalah, Bang. Ya kan? Iya. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah perjuangan itu melelahkan. Apa yang dilelahkan, Pak? Satu badan. Yang kedua adalah jiwa. Kalau kelelahan badan, kelelahan fisik, Pak, ya, kelelahan fisik itu biasa. Nggak kerja pun kita juga lelah, apalagi berjuang. Tapi yang kedua, kelelahan apa yang lebih apa sulit untuk kita atas itu adalah lelah jiwa. Lelah dapat lelah. Kita butuh perjuangan hidup ini dan melelahkan. Tapi ingat, kalau kita lelahkan badan dan jiwa kita di atas ketaatan kepada Allah dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kelelahan akan berbuah kebahagiaan. Ada pesan yang bagus disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau pernah menasihati diri beliau. Ini imam ulama besar menasihati dirinya sendiri. Apa katanya? Ya nafsi, wahai jiwa.
wahai jiwa yang ada dalam rongga badanku, it'abi qalilan tastarihi fil jannati tawilan. Lelahlah engkau sebentar. Lelahlah engkau sebentar. Saya engkau akan istirahat, akan rest. Di mana? Di surga Allah dalam masa yang lama dan berabad-abad. Karena itu, jadilah para pejuang di atas apa? Di atas kebaikan. Dan pilihan kita ada dua. Apa tadi? Menjadi pejuang kebaikan atau pejuang keburukan. Ya. Pejuang keburukan. Ada yang ketiga. Hatta pemalas. Orang pemalas pun mereka sedang berjuang. Di atas apa? Di atas keburukan. Iya. Orang yang suka dengan leha-leha, santai, dia akan kehilangan kenikmatan nanti. Di masa muda dia santai, di masa tua dia akan lelah nanti. Tapi orang yang kencang terhadap kehidupan ini di masa muda, dia berjuang melakukan banyak kebaikan, aktivitas, diamati kehidupan ini, ternyata kehidupan begini-begini, maka di masa depan dia akan santai. Karena hidup itu gitu kan, Pak. Santai kita terhadap hidup ini, dia akan keras pada kita nanti. Tapi ketika kita strong, kita hard kepada kehidupan ini, maka dia hidup itu akan lembek kepada kita dan kita akan bisa menatanya dengan baik. Ini prinsip. Ini prinsip. Nabi SAW kita menyebutkan tentang tipe manusia sebagaimana hadis disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Inna minan nas mafatihal khair wa maghaliqal syarr." Sesungguhnya di antara manusia itu tipe manusia ada dua, Pak. Satu adalah kelompok atau jenis manusia yang mafatihu lil khair, orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan. Yang kedua ada tipe manusia yang menjadi penutup mafatihul khair maghaliqul syarr. Dia pembuka kunci-kunci kebaikan dan dia menutup pintu-pintu keburukan. Ini tipe manusia pertama. Wa inna minan nasi mafatihul khair wa mafatihu maghaliqul khair wa mafatihul syarr. Dan di antara manusia ada yang tipenya yang kedua. Apa itu? Menjadi penutup penghalang kebaikan, tapi membuka pintu keburukan. Ada enggak tipe manusia itu, Pak? Ada. Pasti dua ini, Pak. Dari yang ketiga. Apa contohnya, Pak? Contohnya adalah ada di sana orang-orang yang yang mendidik manusia, para dai, para ulama, menjelaskan jalan ke surga, jalan ke neraka. Agar manusia ingat, Pak. Agar manusia ingat. Ini tipe yang mana, Pak? Mafatihul khair, maghaliqul syarr. Orang yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Di saat yang sama mereka berusaha untuk menutup jalan-jalan keburukan. Ini banyak, Pak. Ada. Nah, jadilah kita di antara mereka. Ada orang yang suka melakukan amal sosial, bantu para orang lemah, orang miskin, orang-orang yang tidak berpunya, dibantu. Ini apa namanya, Pak? Orang yang pertama, buka kebaikan untuk orang lain sesuai kemampuan yang Allah berikan kepada. Ada di sana para panitia kajian. Dia mungkin tidak bisa berceramah, menyampaikan ilmu, menjadi guru, menjadi ustaz, menjadi syekh. Tapi di sama dia bisa mengambil saham, mengambil bagian di dalam proposal atau proyek kebaikan. Apa itu? Saya kalau pun tidak bisa ceramah, saya menjadi panitia, menyebar informasi, menyebar flyer dan sebagainya. Ini adalah mafatihul khair, maghaliqul syarr. Tapi di saat yang sama ada tipe kedua, orang yang kebaikan itu dihalangi orang lain daripadanya. Tapi kalau dalam keburukan, dia menjadi aktor di situ. Apa contohnya, Pak? Orang-orang yang tokoh-tokoh yang menyebarkan kesesatan. Tokoh-tokoh yang menyebarkan apa? Kesesatan. Para figur mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat di tengah manusia. Aktor. Tetapi dia membuka jalan kesesatan dan menghalangi manusia dari kebenaran, kebaikan. Oh, jangan masuk Islam, bahaya tuh. Islam itu teroris. Iya. Jangan yang benar itu adalah ajaran Syiah, Sunni itu tidak benar itu. Iya, ya kan? Ada lagi contoh yang lain adalah para sindikat mafia. Mafia manusia yang berjual-belikan bisnis narkoba, bawa narkoba ke negara tertentu. Dengan jumlah yang tonan gitu. Itu apa namanya, Pak? Itu mafatihul syarr, maghaliqul khair. Orang yang membuka pintu-pintu keburukan dan menutup kebaikan. Ya, dan ini kan banyak di mana-mana. Negara kita. Apa? Bisnis kriminal. Bisnis kriminal. Jual beli manusia, barang-barang terlarang. Ya, mana baru kedapatan di Batam ya.
apa namanya, orang-orang asing membawa apa namanya, membawa kapal besar, tapi di dalamnya adalah barang-barang terlarang, sabu. Untuk apa? Untuk diperjualbelikan kepada anak-anak muda kita di Indonesia. Jadi mereka sudah merongrong kaum muslimin, terkhusus anak muda itu dari berbagai arah, Pak. Ideologi diajarkan ideologi yang rusak dan menyimpang. Kisah yang sama fisik mereka rusak dengan apa? Bukan dengan rokok lagi, Pak, dengan narkoba. Dan itu diperdagangkan, diperjualbelikan, dikasih pertama dulu apa namanya? Kasih free dulu. Setelah itu apa? Kecanduan akhirnya apa? Kebutuhan. Ya, kecanduan. Jadi apa? Menjadi ketergantungan. Coba lihat, berapa banyak anak-anak muda yang kena ini, Pak? Hah? Ah, ya kecanduan. Karena dia bahan adiksi yang memiliki ketergantungan orang lain dengannya. Dan inilah cara mereka untuk merusak manusia. Mereka menjadi apa? Kunci-kunci membuka kejahatan. Ya, sindikat-sindikat mafia dan semisalnya. Ada orang seperti itu ada, Pak. Nah, sekarang ini kita menjadikan pilihan bagaimana gitu. Kita mau berada di bagian yang mana? Yang mana? Baik, itu maka Nabi SAW mengatakan, "Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi." Maka beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan, Allah pilih dia sebagai orang yang memegang menjadi pembuka kebaikan. Wa wailun, dan celaka dan binasalah liman ja'alallahu mafatihal syarri ala yadayhi. Dan sangat binasa, merugi orang-orang yang menjadi apa? Aktor atau orang-orang yang membuka pintu-pintu keburukan. Baik. Ini yang kedua. Kemudian berikutnya teman-teman yang terhormat. Sekarang kita melihat di antara medan laga perjuangan itu ada kalanya yang berkaitan dengan tempat dan ada kalanya berkaitan dengan apa? Dengan waktu. Tempat apa contohnya, Pak? Tempat-tempat tertentu maksudnya adalah dunia ini secara umum. Kemudian ada kita di tempat-tempat tertentu kita mesti menjadi pejuang. Apa contohnya, Pak? Seperti kalau dalam urusan dunia, di tempat apa? Di rumah tangga, di pekerjaan kita harus menjadi orang yang terbaik, berusaha menjadi apa yang terbaik. Kita sejatinya sedang berjuang, para pejuang nafkah itu sebenarnya pejuang itu, Pak. Kalau niatnya bagus tuh, saya bekerja karena Allah untuk menafkahi orang-orang yang di bawah tanggung jawab saya. Ini seorang pejuang berada di tempat tertentu, berjuang itu, Pak, berjuang. Iya. Dan mereka harusnya adalah berusaha membaguskan niat sehingga aktivitas dunianya tidak berbuah sia-sia. Tidak berbuah apa? Sia-sia. Ini berkaitan dengan tempat. Kemudian juga orang-orang yang sedang melakukan dalam urusan agama, orang-orang yang sedang berjuang di medan laga ibadah, atau orang yang berjuang melakukan ibadah haji. Itu kan tempat tuh, Pak. Di Mekah, orang sekarang melakukan ibadah haji di Mekah. Itu perjuangan berat tuh, Pak. Terbitnya matahari. Hari tadi aja 50 derajat di Qatar. Apalagi bisa lebih panas. Dan mereka dalam melakukan ibadah yang sedang berjuang di satu tempat perjuangan yang berujung ibadah. Ya, para mujahidin yang berada sekarang di medan-medan apa namanya titik-titik konflik ya, kaum muslimin ahlu sunnah, mereka adalah para pejuang. Ini berkaitan dengan tempat. Tapi yang ingin saya sampaikan secara khusus di sini adalah karena kita tidak berada di medan mereka, sejatinya perlu kita ingatkan kita juga bisa berjuang berkaitan dengan waktu. Berjuang waktu. Apa itu contohnya, Pak? Berjuang dengan saat-saat yang Allah kakkan bagi kita peluang terbaik untuk melakukan amal-amal ibadah yang ringan, tapi pahala dan reward yang besar, insya Allah SWT. Apa itu? Hari-hari Idul Hijjah. Sekarang kita di hari-hari yang mulia. Hari-hari yang mulia. Di kelas yang lalu kita sudah sampaikan tentang dalil-dalil bagaimana mulianya hari-hari di bulan awal-awal bulan Dhul Hijjah ini. Pertama 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Ya, cukuplah hadis Nabi bagi kita SAW bagaimana kemudian bulan Dhul Hijjah ini. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, "Ma min ayyami al-'amalus salihu fihi ahabbu ila Allah min ayyamil 'ashr." Tidaklah ada hari-hari yang lewat di muka bumi ini di mana orang melakukan amal saleh di dalamnya di masa-masa itu, timing itu lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada hari 10 bulan dan melebihi daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah." Bagaimana dengan pahala jihad, amal ibadah jihad di jalan Allah SWT? Orang berjihad maksudnya berperang di jalan Allah SWT. Apa kata Nabi SAW? Wala jihad fi sabilillah.
Hatta orang yang berjihad di jalan Allah, itu pun pahalanya bisa dikalahkan oleh orang yang melakukan amal saleh, ya apapun jenisnya di hari-hari yang mulia ini, hari 10 ini. Kita sedang berada sekarang. Sekarang berapa Dzulhijjah? 4 Dzulhijjah sekarang. 3 atau 4 Dzulhijjah ya. Ini hari-hari yang kita sedang berada yang Nabi sudah memberikan informasi itu. Illa rajulun. Nah, Nabi SAW pada sini, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Kecuali seorang lelaki yang keluar di jalan Allah membawa harta dan jiwanya, walam yarji' min dzalika bi syai'in, dan dia ke medan laga, ke medan jihad membawa apa tadi Pak? Satu, harta, membawa harta dari rumah untuk berjihad. Yang kedua, jiwanya. Dua-dua ini tidak pulang. Artinya apa? Artinya apa? Indikasi syahid. Wafat di medan jihad. Ini baru bisa menyetarai atau baru bisa menyamai. Iya. Artinya apa Pak? Nabi SAW sedang menyebutkan bagaimana besarnya ibadah, pahala, amal ibadah yang kita lakukan di hari-hari terbaik ini. Ya. Tidak ada yang menyetarainya kecuali jihad di jalan Allah SWT. Dan jihad ini bukan jihad sembarangan Pak. Benar-benar jihad tempur. Berhadapan dengan musuh. Kalau zaman dulu dengan pedang, kalau zaman sekarang mungkin dengan alat-alat teknologi, roket kah, apa namanya? Drone gitu. Kalau Bang Syekh drone gitu. Dengan rudal dan semisalnya, dia beli alat-alat itu dengan hartanya, kemudian dia tampil di medan laga dan dia membunuh orang-orang Yahudi atau orang yang jahat ya dari musuh-musuh Islam. Kemudian jiwanya pun melayang di sana. Kenapa? Karena jihad itu ada kalanya pahala jihad besar. Tapi ada kalanya orang yang berjihad bisa pulang dengan selamat. Benar atau tidak? Bisa selamat dia pulang. Badannya sehat, tidak luka parah, bahkan dia mendapatkan harta yang lebih besar berupa ghanimah. Nah, ini besar pahalanya, tapi ada yang lebih besar daripada itu. Harta yang dia bawa, bahkan jiwanya kedua-duanya melayang, keduanya pergi. Dan ini pahala besar di saat ini baru yang bisa menyamai apa? Menyamai perjuangan ibadah di hari-hari yang mulia ini. Dan Nabi SAW di sini menyebutkan al-amal saleh, amal secara umum. Apa saja bentuknya, Pak? Apa saja bentuknya, ya? Amal ibadah itu maka termasuk ke dalam busra atau berita gembira dari hadis ini, ya. Berita gembira dari hadis ini, ya. Apa di antara amal ibadahnya, Pak? Amal ibadah yang bisa kita lakukan banyak sekali. Seperti zikir. Ini amalan ringan, Pak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang yang beriman, berzikirlah engkau dengan Allah dengan zikir yang sangat banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah memuji Allah di pagi dan petang hari. Zikir, amalan yang paling ringan. Wa azkah, dan kata Nabi SAW, wa azkah inda malikikum. Maukah kalian aku kabarkan tentang amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah, lebih berharga daripada harta dunia dan seterusnya. Kata Nabi SAW, adzikr, ya, membaca zikir mengingat Allah, ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, basahkan lidahmu dengan zikir mengingat Allah. Apa macam zikir itu Pak Ustaz? Banyak sekali. Bisa kita baca kalimat subhanallah, kalimat tunggal, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar. Atau kalimat yang lebih daripada itu kita rangkukan dengan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dalam hadis terakhir dari Sahih Bukhari, Abu Hurairah mengatakan Nabi bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, habibatani ilar rahman, dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah yang Maha Pengasih. Saqilatani fil mizan, dua kalimat itu berat di timbangan. Ringan di lidah, mudah untuk kita ucapkan, tapi berat ketika ditimbang. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan tuh Pak. Coba Bapak baca sebentar. Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallahil azim, Maha suci Allah dan dialah zat yang maha. Dua kalimat yang mengagungkan Allah. Ya, ringan di lidah tapi berat di lisan. Nah, kalau di hari-hari yang biasa, musim-musim yang biasa, itu besar pahalanya. Bagaimana kalau dilakukan di hari-hari terbaik? Karena itu Pak, sambil duduk, jangan bengong. Sambil nyetir, jangan diam. Ya, mari kita melihat jalan kiri atau kanan gitu. Ya, kita baca subhanallah bihamdi, subhanallah subhanallah. Dan ini bisa menyertai jihad. Ketika mungkin kita tidak mampu untuk
berjihad atau peluang jihad belum terbuka untuk kita bisa melakukan amal setara dengan jihad. Apa itu? Zikir kepada Allah SWT. Membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, Pak, hari-hari ini perbanyak kalau bisa. Ya, kenapa? Karena Al-Quran beri syafaat. Apalagi kalau dibaca di hari-hari yang mulia ini. Dan membaca Al-Quran adalah bagian zikir terbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir pagi sore dibaca, zikir mau tidur, itu ibadah lah, Pak. Siang malam bisa kita lakukan itu. Hari-hari yang mulia. Iya, kita sedang melakukan transaksi besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Quran. Dan sebaik-baik teman duduk adalah Al-Quran. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam Hizbul Aman, beliau berkata, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Al-Quran itu adalah sebaik-baik teman duduk, di mana dia informasi, pesan-pesan dan nasihat-nasihat Al-Quran tidak pernah membosankan. Ya, tidak pernah membosankan. Semakin ditambah bacanya, semakin menambah derajat kita di sisi Allah dan semakin menambah keindahan. Maukah kehidupan dengan sampai berlewat satu hari, tapi mata kita tidak bisa melihat Al-Quran, yang dilihat adalah chattingan, Facebookan, Instagraman dan sebagainya. Hendaklah dalam satu hari harus ada mata kita beribadah dengan apa? Dengan Al-Quran. Demikian pula dengan ibadah yang lainnya, seperti apa, Bapak? Ibadah-ibadah yang berkaitan dengan diri kita setelah baca Al-Quran, ibadah haji dan umroh. Kalau ada yang mampu. Nah, bagi kawan-kawan kita yang belum dipanggil oleh Allah SWT, dan kita bersabar dalam penungguan penantian yang indah. Orang yang menanti sesuatu yang indah maka berindah ibadah. Ya, maka dengan mendaftar. Orang yang daftar, Pak, kalau bisa mendaftar, jangan diambil uangnya. Sama Bapak sudah daftar haji reguler kita nih. Tapi Pak Ustadz nunggunya lama, 30 tahun. Iya, terus gimana diambil? Bisa sebaiknya jangan diambil. Kenapa? Karena dalam penungguan itu nilai ibadah. Dinilai ibadah di Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa penungguan. Andaikan umpama saya wafat dalam penungguan, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah catat sebagai orang yang melakukan ibadah. Kenapa? Mati dalam penungguan. Ya, kalau umpama kita udah nabung nih, jangan ditarik. Walaupun lama, ya, walaupun usianya lama. Nah, bagi kawan-kawan yang belum sempat dipanggil tahun ini untuk melakukan ibadah haji, maka adalah bersabar, berharap yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah ibadah haji, ibadah umroh adalah ibadah yang terhimpun hanya di bulan ini. Ya, terkhusus ibadah haji terhimpun di bulan ini. Makanya di antara kata para ulama, kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu termasuk hari yang terbaik yang pernah ada di muka bumi? Karena kata para ulama, seperti Ibnu Rajab mengatakan, terkumpul di dalamnya ummahatul ibadat. Ibu atau ibu-ibunya ibadah terkumpul di bulan-bulan ini. Yang tidak ada di bulan lain. Contoh apa? Contoh ibadah haji. Itu nggak ada di bulan lain, terkumpul di bulan ini. Rukun Islam. Puasa terkumpul di bulan ini. Ya. Sedekah, kurban itu terkumpul di bulan ini. Tidak ada di bulan lain, Pak. Kurban mana ada di bulan lain? Tidak ada. Bulan haji ada. Bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu lakukan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan apa? Dengan dengan diri kita. Ibadah yang mahdhah, ya. Berzikir dengan Allah sebanyak-banyaknya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 27, liyashhadu manafi'a lahum. Agar mereka pada jamaah haji, orang-orang yang melakukan ibadah, menyaksikan manfaat-manfaat yang banyak untuk mereka. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka berusaha memperbanyak dengan Allah di hari-hari yang sudah diketahui. Maksudnya adalah hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Kemudian di antara ibadah yang berkaitan dengan diri kita bisa kita lakukan di hari-hari terpenuh ini, Pak, adalah ibadah puasa sunnah. Memang tarawihnya tidak sampai kepada wajib, tetapi dianjurkan kita untuk berbanyak ibadah puasa sunnah. Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, dalam kitab beliau Syu'abul Iman, dari Hunaidah bin Khalid, diriwayatkan dari istri Nabi SAW. Beliau, para istri Nabi, pernah memberikan kesaksian. Apa kata mereka? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi memiliki kebiasaan selama hidup beliau. Apa biasanya, Pak? Yasumu tis'an atau tis'u Dzulhijjah. Beliau mempuasakan 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Di sini memberikan indikasi bahwasanya Nabi pernah berpuasa 9 hari berturut-turut bulan Dzulhijjah. Full, Pak, 9 Dzulhijjah. Dari hari pertama hilal nampak, besok bulan Dzulhijjah, maka belum besok harinya sudah mulai puasa sampai hari Arafah. Sampai tanggal 9. Wa yaumu Asyura, dan
tanggal ke-10 dari bulan Asyura. Puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa apa? Bulan apa? Nah, Asyura puasa apa? Andre? Di bulan apa? Muharram. Ahsan. Hari ke-10 bulan Muharram. Satu hari belum puasa itu. Wa thalathata ayyamin min kulli syahrin. Dan belum biasa berpuasa 3 hari di setiap bulan. Maksudnya yaumul ayyamil bid. Tanggal 13, 14, 15 hari yang terang, maksudnya bulan purnama. Baik. Ini dasar menunjukkan bahwasanya anjuran berpuasa ibadah-ibadah yang berkaitan dengan pribadi kita, ya mungkin manfaatnya tidak ada untuk orang lain, tetapi bisa kita lakukan di hari-hari yang mulia ini. Di hari-hari yang mulia ini. Dan terkhusus teman-teman ibadah, ya kalaupun kita tidak mampu 9 hari berturut-turut, kita lakukan tanggal 1, tanggal 5, tanggal 7. Jangan lupa paling penting untuk kita rawat, kita jaga, jangan sampai luput puasa di tanggal atau hari ke-9 Dzulhijjah. Yang dikenal dengan puasa Yaum Arafah. Ketika para jemaah haji wukuf di Mekah, ya di Arafah, maka kita yang tidak melakukan ibadah haji berpuasa di hari itu. Yang ada di tanah air, ada di perantauan, di luar yang tidak melakukan ibadah haji, melakukan ibadah puasa. Apa faedahnya? Faedah besar sekali. Nabi SAW mengatakan puasa Arafah itu memberikan pahala, menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Terbalik ya, baik. 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Allah Akbar. Yang ampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa ibadah lain? Ibadah sosial. Seperti ibadah sosial apa, Pak? Ibadah kurban. Bagi bapak-bapak yang memiliki kemampuan melakukan ibadah kurban. Tidak sampai taraf wajib, kalau khilaf para ulama. Tetapi bagi memiliki kemampuan terkhusus pada agnia, orang-orang memiliki harta yang banyak, jangan sampai lalai dari ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah dan berkurban untuknya. Ibadah kurban ibadah yang sangat besar pahalanya. Semuanya yang baru kita kenal. Atau contoh yang lain ibadah sosial apa yang bisa kita lakukan seperti sedekah. Ya, berbanyak sedekah di bulan hari ini, terutama di bulan apa? Di hari Arafah nanti banyak sedekah, kirim uang untuk saudara kita, untuk tetangga kita, untuk keluarga terdekat kita, untuk orang-orang yang kita kenal yang butuh, kirim uang. Ya, minta nomor rekeningnya. Kalau kita memiliki kemampuan beri makanan, minuman, ini adalah ibadah-ibadah yang besar di sisi Allah SWT, apalagi kalau kita lakukan di hari-hari yang mulia ini. Orang yang berhutang dibantu, diringankan, beri masa tenggang, kalau bisa dia diputihkan, ya, putihkan kalau bisa. Baik. Kemudian juga ibadah yang tidak kalah penting teman-teman, doa. Doa ini lupa tadi saya, doa juga dianjurkan, ya. Doa di hari-hari yang mulia ini sangat dianjurkan oleh Allah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terutama doa-doa yang selain di awal bulan Dzulhijjah, terutama doa di hari Arafah. Doa di hari Arafah ini bagus sekali untuk kita lakukan, Pak. Hal inilah kenapa kita mesti melakukan berbanyak doa, karena ini adalah saat yang sangat terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Di hari Arafah itu, Pak, kalau Dzulhijjah sudah kita sampaikan tadi. Di hari Arafah tanggal 9 itu, ya hari wukuf jamaah haji di Arafah atau hari Arafah lah secara umum, maka inilah hari yang momen yang sangat berharga yang mesti kita tunggu keberadaannya. Jangan sampai lalai di sini. Ya, hari Arafah. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? 1, perbanyak doa. Yang kedua, perbanyak zikir. Doa dan zikir. Ini perlu kita perbanyak. Kapan, Pak? Di hari-hari Dzulhijjah dan terkhusus di hari Arafah, hari Arafah. Apa dasarnya, Pak? Dasarnya adalah motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah." Doa yang terbaik adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Nabi mengatakan, Pak, doa yang terbaik berarti apa? Momennya momen yang sangat tepat. Allah bisa kita meminta di waktu kapan saja. Tapi Allah ingin memilih hari-hari, waktu-waktu tertentu untuk kita bersiaga di sana. Mau melejitkan atau menambah speed kecepatan kita dalam melakukan ketaatan di hari itu. Kalau biasanya mungkin 70 km per jam. Sekarang mungkin 120 km per jam, Pak Syekh. Kecepatannya lebih. Boleh enggak overspeed? Boleh. Tapi khusus momen itu ya. Jangan terus-terusan. Kalau overspeed terus, nanti biasanya futur. Tapi kalau di saat-saat tertentu boleh kita overspeed, tidak masalah.
Ya, 120 km per jam. Maka nanti rezeki bawa mobilnya 160 km per jam. Ya, di momen itu. Tapi ini sebagai analogi aja ya. Jangan bawa mobil pula kencang-kencang nanti. Kan? Bukan itu maksud saya. Tapi ini sebagai pendekatan. Ya. Nah, berbanyak doa. Doa apa saja? Terkhusus setelah hari Arafah itu di momen setelah asar. Karena ada hadis yang membicarakan bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, perhatikan Pak, hadis ini Pak. Ini hadis yang sangat bagus sekali untuk motivasi kita bersama. Ma min yaumin aktsaru an ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah membebaskan, ya, tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Wa annahu, ya, la yadnu, kemudian di mana hari saat itu adalah hari di mana Allah mendekat kepada hambanya. Kata para ulama, Allah turun, ya, ke langit dunia dan mendekat kepada hamba-hambanya. Kenapa Allah mendekat? Yubahi bihimul malaika. Allah membanggakan orang-orang yang sedang sibuk beribadah di momen-momen itu. Terkhusus orang yang sedang di Arafah, yang sedang dalam keadaan lusuh, keadaan lelah, berkeringat, ya, dalam keadaan capek, berdoa kepada Allah SWT. Coba lihat ya, di Arafah itu kan orang sedang ini, Pak, kufir, meminta kepada Allah SWT dalam keadaan berkeringat, lelah, capek, kehausan, kering, bisa jadi dehidrasi. Mereka memuji Allah SWT, meminta, ya Allah ampuni dosa kami, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah ampuni dosa kaum muslimin, ya Allah bantulah saudara, bantulah kebutuhan kami, masuk, pelihara kami dari api neraka dan masuk kami dalam surga. Nah, kondisi manusia seperti itu beribadah, apa kata Nabi SAW? Yubahi ihimul malaikat. Allah membanggakan orang-orang itu, orang beriman itu di hadapan para malaikat. Wahai para malaikat, lihat siapa mereka? Apa kata Allah? Allah berkata, ma fayaqulu ma arada haula, wahai para malaikat. Wahai para malaikat, lihat tuh, apa yang mereka inginkan? Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu, tapi Allah ingin memberikan stresi, meyakinkan bahwasanya inilah hamba-hambaku yang beriman. Yang dahulu para malaikat ketika Allah menciptakan Adam, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Wahai Allah, apakah kau menjadikan Adam sebagai makhluk yang suka nanti anak keturunannya menumpahkan darah di muka bumi, membuat kerusakan. Sementara kami ini para malaikat adalah hamba yang selalu bertasbih memuji engkau, mengagungkan engkau dan menyucikan engkau. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah dalam ayat surah Al-Baqarah, aku diberitahu wahai para malaikat apa yang kalian tidak ketahui. Maksudnya kata para ulama tafsir, ini Allah mengetahui walaupun manusia itu punya tipe yang suka merusak, fighter, perang, tumpahkan darah, bikin kerusakan. Jangan salah. Antara manusia juga ada orang-orang saleh, orang-orang beriman, ada orang-orang yang taat, anak-anak muda yang melakukan kebaikan, adanya majelis ilmu yang mereka akan memakmurkan dunia dengan syariat Allah Rabbul Alamin. Salah satunya itu, mereka akan beribadah, menjadi hamba makhluk kepada Al-Khaliq yang yastahiqu lil ibadah. Bukan menjadi hamba kepada hewan, hamba kepada matahari, hamba kepada makhluk. Tidak. Makanya Allah membanggakan. Wahai malaikat, lihat tuh. Siapa mereka yang sedang hukum di Arafah? Singkatnya lebih jelas. Kurang ya, katanya. Allah membanggakan. Perhatikan teman-teman. Nabi menyampaikan, Allah turun mendekat kepada hamba. Kenapa? Karena Allah senang dengan ibadahnya. Nah, maka itu banyak doa apa? Kemudian zikir, apa ada zikir yang lebih utama gitu ya? Semuanya bisa kita baca. Subhanallah, alhamdulillah, bertakbir, Allahu akbar, Allah di mobil, di jalan ya, baik mutlak ataupun muqayyad sebagaimana kita. Tapi ada kalimat zikir yang lebih dicintai oleh Allah SWT secara khusus di hari Arafah. Apa itu? Itu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sebanyak mungkin pada hari itu. Kalau bisa 100, kalau biasa kita pikir pagi, pikir saya kita baca 100, maka di hari itu lebih, kalau bisa lebih sampai 1000 itu lebih baik. Kenapa? Karena ini sesuai dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa khairu ma qult ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik ucapan yang aku baca dan para nabi sebelumku. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah kalimat zikir yang terbaik dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya. Kapan itu, Pak? Di hari Arafah.
Boleh kita baca kalimat subhanallah, tasbih dan sebagainya, tapi utamakan ini. Perlu diingat, Pak, ini bukan berarti doa ya. Doa lain, zikir lain. Kalau berdoa ya doa apa? Minta hajat dan kebutuhan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah dan misalnya. Namun kalimat zikir bisa kita baca kalimat tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini adalah zikir terbaik yang bisa kita baca di hari Arafah ini. Ada busyra, berupa kalimat gembira dari Nabi SAW. Kita yang tidak sempat melakukan ibadah haji di tahun ini, Pak, apakah keutamaan itu hanya didapat oleh Nabi SAW yang hanya diperoleh oleh para hujjah, para jamaah haji? Tidak, tapi juga bisa diperoleh oleh orang yang tidak melakukan ibadah haji. Mari kita simak bagaimana keterangan dari Nabi SAW. Sebutkan di dalam Sahih At-Targhib dari sahabat Anas bin Malik. Hadis ini teman-teman berderajat sahih li ghairihi, karena ada syawahid yang bicara tentang ini. Apa kata Anas bin Malik? Beliau berkata, waqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafat. Nabi pernah berdiri satu kali di hari Arafat, maksudnya melakukan ibadah haji. Dan ini tentu haji, maksudnya haji wada, ya. Kemudian wa qad kadatis syamsu an taghruba, dan hampir saja matahari mau terbenam. Ini menunjukkan sore hari di hari Arafat. Kemudian Nabi bersabda, memanggil Bilal, ya Bilal, ansitin nasa. Wahai Bilal, tolong suruh manusia diam semuanya, karena kan ramai itu, Pak. Masa Nabi belum ada mikrofon. Maka Nabi SAW kata kepada Bilal, Bilal kencang suaranya. Muadzin Nabi, wahai Bilal, ansitin nas, tolong manusia disuruh diam semuanya. Agar apa? Agar mereka mendengarkan apa pesan yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi berita gembira untuk kita, Pak. Perhatikan. Kemudian Bilal berkata, ansitu di Rasulillah. Wahai manusia, hendaklah kalian diam, tenang, jangan berbicara, untuk mendengarkan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu manusia diam. Lalu Nabi bersabda, ma'asyiran nas, wahai manusia, ya, atani Jibrilu anifan, barusan datang kepada saya Jibril. Ini hadis, Pak. Ini berbicaralah Nabi SAW, berarti wahyu. Barusan datang kepada saya Jibril. Ngapain Jibril datang, Pak? Ternyata membawa berita gembira. Apa kata Jibril? Kata Nabi SAW, wa aqra'ani min rabbiyas salam. Jibril datang kepadaku membawa salam dari Allah, dari Rabbku kepadaku. Allah membacakan salam, menitipkan salam kepada Jibril untuk Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan apa? Nabi adalah Rasul dan manusia terbaik, ya, manusia terbaik. Apa setelah itu? Kemudian Allah berkata, ya, Inna Allah azza wa jalla ghafara li ahli Arafat. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa orang yang berwukuf di padang Arafah. Ini satu, Pak. Berarti ini faedah fadilah untuk orang yang melakukan ibadah haji, wukuf di Arafah. Satu. Yang kedua, wa ahlul masy'ar, dan orang yang sedang berada di Masy'aril Haram, melakukan apa? Sedang melakukan ibadah di Masy'aril Haram. Yang ketiga, ini Pak, kalau dua tadi lepas itu jemaah haji. Yang ketiga, wa dhamina anhu muttabi'ah, dan Allah memberikan ampunan yang sama kepada orang yang belum sempat melakukan ibadah haji, tapi mereka melakukan ibadah yang serupa, yang semirip, yang semisal di negeri mereka masing-masing. Ini adalah berita gembira. Lalu Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, Khalifatul Rasyidin, Umar berdiri dan berkata ketika mendengarkan Nabi SAW bersabda seperti tadi, yang mendapat apa ampunan siapa, Pak? Ada orang yang melakukan ibadah haji dan juga orang yang tidak sempat melakukan ibadah haji, kita semua ini. Lalu Umar berkata, berdiri, ya Rasulullah, hadza lana khassa, wahai Rasulullah, apakah fadilah ini hanya untuk kita secara khusus? Untuk para sahabat yang sedang melakukan ibadah haji masa itu, apa kata Nabi SAW? Perhatikan, Pak, ini adalah syahid. Syahid sebagai bahasan kita. Nabi bersabda, hadza lakum wa liman ata min ba'dikum ila yaumil qiyamah. Ini adalah busyra, berita gembira ini untuk kalian wahai Umar, maksudnya sahabat yang sedang melakukan ibadah haji di masa itu, dan juga untuk umatku yang datang setelah kalian nanti sampai hari kiamat. Berarti ini opportunity, peluang terbesar, peluang emas, ya, untuk seluruh kaum muslimin yang berada di medan laga, mengambil jalan perjuangan dan berjuang meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ta'liq. Catatan dari Umar bin Khattab, belum mengatakan, faqala Umar anhu, kathura wallahi
khairullahi wa ta'ala. Sungguh kata Umar, demi Allah sangat baik, sangat banyak kebaikan Allah Rabb kita, dan dia adalah zat yang maha baik. Innahu huwal barrur rahim. Dialah Allah zat yang maha baik, dan dialah zat yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Hadis ini teman, hadis yang derajatnya hasan atau sahih, disebutkan di dalam Sahih At-Targhib, memberikan informasi kepada kita berita gembira bagi yang tertunda ibadah hajinya, baik haji furoda ataupun haji yang reguler. Sekarang kan banyak nih Pak, haji yang tertunda ya, baik itu di Qatar ataupun di tanah air. Maka ini adalah kabar gembira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan seluruh para jamaah hujjah kaum muslimin yang sedang berada di medan laga, medan perjuangan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai tuyufur rahman, tamu-tamu Allah yang akan diundang nanti untuk melakukan ibadah haji di masa-masa berikutnya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Kalau kayaknya sudah masuk Utisa ya. Baik, Utisa sudah masuk. InsyaAllah kita akan ulas nanti di kelas-kelas berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.